program belajar kita pada pagi hari ini. Ketua kelas, tolong pimpin doanya ya. Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk kepada materi hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Aninya Praviani, Hadir, Bu. Cindy Syafitri, Hadir, Bu. Rahayu Prastika, Hadir, Bu. Intan Maharani. Izin, Bu. Mana Intan sendiri? Ikut lomba taekwondo, Bu. Wah, kita doakan semoga Intan menang ya. Amin. Syarlilo Rafianda, Hadir, Bu. Tiara Dia, Hadir, Bu. Warani Alegra, Hadir, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Anda semua luruskan kursinya ya, dan lihat di sekelilingnya apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, dipungut dulu dan dibuang dulu ke luar. Nah, Anda bisa membuka buku kita halaman 108. Di sana, kita akan mempelajari tentang perbandingan bertingkat. Sebelum kita memasuki materi perbandingan bertingkat, ada yang tahu apa itu perbandingan bertingkat? Ada, Bu. Saya, Bu. Ya, ini silahkan. Perbandingan bertingkat adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dengan cara yang sederhana. Contohnya pecahan, Bu. Nah, benar apa yang dikatakan, namun itu tuh perbandingan biasa, pengertian dari perbandingan biasa yang Anda pelajari di waktu SD dulu. Nah, coba perhatikan lagi di bukunya. Ada yang bisa menambahkan apa itu perbandingan bertingkat? Saya, Bu. Ya, ayo. Setelah saya membaca buku paket halaman 108, saya menemukan pengertian dari perbandingan bertingkat adalah membandingkan lebih dari dua besaran, bisa 3 atau 4 bahkan lebih, Bu. Nah, betul sekali. Setelah pengertian yang disampaikan Cindy dan Ayu tadi, ada yang bisa menyimpulkan apa perbedaan perbandingan biasa dengan perbandingan bertingkat? Saya, Bu. Janganlah, silakan. Kalau perbandingan biasa itu hanya membandingkan dua besaran. Sedangkan kalau perbandingan bertingkat itu membandingkan lebih dari dua besaran, Bu. Nah, misalnya kalau perbandingan biasa itu A banding B, sedangkan kalau perbandingan bertingkat itu A banding B banding C atau A banding B banding C banding D, Bu. Nah, tepat sekali, detail sekali penjelasan dari Lola tersebut. Nah, setelah kita mendengar penjelasan dari Lola tadi, ada yang bisa menyampaikan apa saja kira-kira contoh dari perbandingan bertingkat ini? Saya, Bu. Warani terlebih dahulu. Perbandingan tinggi antara Cindy, Rahayu, Dini dan Tia. Nah, betul sekali. Yang lain? Saya, Bu. Ya, ini. Perbandingan umur siswa di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, Bu. Nah, betul. Tadi Warani menjelaskan perbandingan tinggi. Lalu, Andini menjelaskan perbandingan umur. Nah, contoh lain apa ya kira-kira? Ada yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Ya, Tia. Contoh lainnya yaitu perbandingan ukuran sepatu pada siswa-siswa di kelas 9, Bu. Nah, sangat tepat sekali. Kita masuk ke contoh perbandingan bertingkat. Nah, dari kesimpulan yang disampaikan Lola tadi, kita permisalkan A banding B, C banding D. Di sini ada 4 besaran yang
yaitu bilangan 1 banding bilangan 2, bilangan 3 banding bilangan 4. Bisa kita sederhanakan menjadi A per B sama dengan C per D. Kita masukkan permisalannya, yaitu bilangan 1 per bilangan 2 sama dengan bilangan 3 per bilangan 4. Ternyata perbandingan bertingkat ini juga bisa diterapkan pada contoh soal cerita. Nah, untuk penerapan ke soal cerita nantinya, rumus yang bisa kita gunakan yaitu misalnya yang ditanya itu banyak yang ditanya. Misalnya banyak yang ditanya ini banyak nilai A sama dengan untuk mencarinya yaitu perbandingan ditanya per jumlah perbandingan, misalnya A banding B banding C. Nah, banyak yang nilai A, yang ditanya kan A, berarti perbandingan A per jumlah perbandingan A tambah B tambah C dikali jumlah seluruh atau totalnya, biasanya diketahui pada contoh soal. Supaya Anda tidak bingung, Ibu akan menuliskan contoh soal yang akan kita kerjakan bersama-sama. Nah, contoh soalnya, misalnya perbandingan kelereng Adi, Budi, dan Tono adalah 3 banding 4 banding 2. Jumlah kelereng ketiganya 54 butir. Berapa banyak kelereng Adi? Penyelesaiannya kita tulis terlebih dahulu diketahui. Pada soal diketahui Adi banding Budi banding Tono 3 banding 4 banding 2. Jumlahnya 54 butir. Ditanya berapa kelereng Andi. Nah, kita terapkan rumus yang telah Ibu terangkan tadi. Di sini kita buat 3 per 9 dikali 54 butir. 54 bagi 9 6, berarti 3 kali 6 sama dengan 18 butir. Di sini apakah ada pertanyaan? Ada yang tidak mengerti? Kenapa hasil
perbandingan yang ditanya per jumlah perbandingan. Di sini kita hitung sama-sama berapa jumlah perbandingannya. 3 tambah 4 tambah 9. Itu hasilnya mengapa nilainya 9. Nah, ada yang bertanya lagi? Nah, karena sepertinya Anda tidak ada pertanyaan, Anda buka buku kita halaman 117. Di sana ada 3 soal, 3 contoh soal. Ada yang ingin maju ke depan? Ya, Bu. Ini, Warani, Tia. Silakan maju ke depan. Nah, anak-anak yang lain jangan lupa simak ya. Selain mengerjakan juga, mana tahu temannya ada yang salah nanti dikoreksi. Baik, Bu.
dari ketiga jawaban yang sudah dijawab teman-teman Ananda tadi, apakah ada yang berbeda jawabannya Ananda? Tidak, Bu. Berarti sama semua ya. Kita lihat sebentar. Di sini seperti yang Ibu jelaskan tadi, banyak yang ditanya jumlah perbandingan 8 betul. Lalu 3/8, 7/2 benar. Selanjutnya yang ditanya berapa buku Arsya dan Adit? 60 dan 72 buah. Sama semua Nanda? Sama, Bu. Nah, setelah kita menyelesaikan contoh soal tadi, apa kesimpulan yang bisa Anda peroleh setelah kita mempelajari perbandingan bertingkat ini? Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi perbandingan biasa itu yaitu perbandingan yang membandingkan dua besaran saja, Bu. Sedangkan perbandingan bertingkat yaitu perbandingan yang membandingkan lebih dari dua besaran, Bu. Nah, contohnya misalnya perbandingan biasa itu cuma membandingkan A banding B, Bu. Sedangkan yang bertingkat contohnya A banding B banding C atau A banding B banding C banding D, Bu. Nah, tepat sekali kesimpulan yang sudah didapatkan. Nah, penerapan perbandingan bertingkat ini juga kita bisa terapkan ke kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Kak Hinu. Jadi setelah mempelajari materi perbandingan bertingkat ini, ketika saya membeli suatu barang, saya akan membandingkan harga dengan isinya. Jika perbandingannya pas atau sesuai, maka saya akan membelinya karena saya merasa untung. Namun jika perbandingannya tidak pas atau tidak sesuai, maka saya tidak akan membelinya karena tidak merasa untung, Bu. Nah, tepat sekali. Semoga Anda bisa menerapkan juga seperti yang Ayu katakan tadi ya. Iya, Bu. Baik. Nah, karena Anda sudah tuntas mempelajari perbandingan bertingkat pada hari ini, kita aplaus untuk kita semua. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, hendaknya kita tepuk matematika terlebih dahulu. Baik, Bu. Ibu pimpin ya. Baik, Bu. Tepuk matematika. Aku suka, aku cinta. Yes, yes, yes. Nah, Anda semua sudah semangat kembali ya. Oke, kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Anda semua tunggu